Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpas Vertikal NIM 19393, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal, dosen pengampu Jamaluddin MB. Di sini saya akan mempresentasikan dengan memenuhi tugas UAS, yaitu tugas UAS. Di sini tujuan investasi yang baik seperti apa. Di sini juga investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek jika didefinisikan, investasi jangka pendek adalah investasi yang biasanya kurang dari 3 tahun yang kemudian dapat dikonfirmasikan dengan uang atau jual. Contohnya obligasi jangka pendek, sertifikat, deposito atau pasar dan saham. Di sini juga investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Investasi juga panjang, sangat cocok untuk Anda yang hendak menabung untuk tujuan yang cukup lama. Contohnya menikah, dana pensiun dan biaya pendidikan. Ketika memutuskan mengambil investasi jangka panjang, pasti tidak akan mengambil dana sebelum 3 tahun. Di sini juga contoh investasi jangka panjang dan reksadana yang bersifat agresif dengan nilai pengembalian tinggi. Di sini juga ada tujuan investasi mendapatkan penghasilan tetap. Tujuan investasi untuk mendapat penghasilan tetap biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada sebuah perusahaan. Contohnya Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan pengelola makan cepat dan saji. Dari hasil penjualan, Anda berhak mendapatkan persentase keuntungan tiap bulannya. Besarnya persentase keuntungan akan berbeda tergantung kesepakatan antara perusahaan dan investor. Di sini juga ada pengembangan usaha. Selain mendapatkan penghasilan tetap dan keuntungan, investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sedang Anda jalani. Laba investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis Anda. Di sini juga ada jaminan bisnis. Jika Anda menanam modal pada sublir bahan baku usaha yang sedang Anda jalani, maka kemungkinan besar perusahaan tidak. Di sini juga ada jaminan bisnis. Jika Anda menanam modal pada sublir bahan baku usaha yang sedang Anda jalani, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Selain itu, harga produk Anda akan dapat bersaing di pasaran karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan berkualitas yang baik. Di sini juga ada manfaat investasi. Manfaat investasi ada beberapa. Di sini ada meningkatkan aset. Contohnya jika seseorang membeli tanah dengan tujuan investasi lalu menjualnya beberapa tahun kemudian dengan harga yang lebih tinggi, maka nilai aset berupa tanah mengalami kenaikan. Namun peningkatan nilai aset tidak didapatkan dengan waktu singkat. Di sini juga butuh waktu yang lama dan kesabaran. Di sini juga ada memenuhi kebutuhan di masa investasi di masa sekarang, bertujuan bertujuan dan mendukung kehidupan di masa depan. Contohnya, Anda melakukan investasi dalam bentuk emas atau dana pendidikan di masa depan. Di sini juga ada gaya hidup hemat. Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal penting dan bersifat lebih ekonomis. Di sini juga ada menghindari hutang juga. Menghindari hutang apabila kita berinvestasi dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Bentuk investasi secara umum, tujuan investasi adalah untuk mengembangkan aset investasi
dibagi menjadi dua bentuk, yaitu investasi aktiva real dan investasi aktiva finansial. Di sini juga ada macam-macam jenis investasi. Deposito atau investasi berjangka adalah salah satu macam investasi yang banyak diminati karena caranya sangat mudah dan tidak rumit. Jika Anda menyimpan uang banyak sekarang orang yang menyimpan di investasi. Beda sama menabung. Menabung itu cuma kitanya menabung dan uang tersebut tidak bertambah. Anda akan mendapatkan bunga gitu kalau misalkan kita berinvestasi. Kelebihan deposito yaitu tingkat pengembalian uang berjumlah tetap. Bunga yang dijanjikan pun lebih pasti. Sayangnya Anda tidak dapat mencairkan uang sebelum mencapai jangka waktu yang disepakati. Di sini juga ada saham. Selain deposito, saham juga menjadi salah satu macam investasi yang sangat populer. Penjelasan secara teknis, Anda akan membeli saham di bursa saham. Setelah itu Anda akan mendapatkan sekian persen hak pemilikan sebuah perusahaan. Semakin besar persentase saham yang dimiliki, maka semakin kuat Anda dalam perusahaan tersebut. Keuntungan melakukan investasi saham terdiri dari dua bentuk, yaitu keuntungan dari capital gain dan dividen. Keuntungan capital gain adalah dipantau setiap menit, jam, dan hari. Kapan saja harga surat saham sebuah perusahaan dapat berubah waktu-waktu. Contohnya keuntungan berasal dari dividen, yaitu besarnya keuntungan yang didapatkan berdasarkan pembagian keuntungan perusahaan. Di sini keuntungan perusahaan. Di sini juga ada conturenti atau macam investasi pada mata uang digital memang tergolong populer. Bagaimana tidak, mata uang Bitcoin dalam beberapa tahun meningkatkan sangat besar. Ya, angka fantastik tersebut membuat investasi uang digital menjadi banyak diminati. Uang digital tidak memiliki bentuk fisik, namun Anda dapat mencairkan ke dalam mata uang rupiah atau dolar. Di sini juga ada obligasi. Obligasi adalah macam investasi yang hampir mirip dengan saham. Bedanya hasil yang didapatkan lebih dinamis. Jumlah uang yang Anda dapatkan cenderung lebih pasti. Contohnya Anda membeli surat atau hutang uang itu 5 juta dalam jangka hasil yang didapatkan lebih dinamis. Jumlah uang yang Anda dapatkan cenderung lebih pasti. Contohnya Anda membeli surat atau hutang uang itu 5 juta dalam jangka waktu 10 tahun. Maka uang tersebut itu akan ada bunganya 10% gitu. Di sini juga ada emas. Emas adalah salah satu investasi real atau berbentuk fisik yang sangat digemari. Emas jadi salah satu pilihan menarik karena memiliki risiko yang cukup rendah. Emas memiliki nilai yang stabil dan selalu naik setiap tahunnya. Di sini juga ada properti. Investasi properti adalah salah satu macam investasi berbentuk fisik selain emas. Investasi ini memiliki benda fisik yang nyata. Investasi properti sangat menguntungkan karena harganya terus meningkatkan setiap tahunnya. Reksadana, macam investasi selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah sebuah investasi di mana dana dikumpulkan dari beberapa investor menjadi diinvestasikan pada macam di pasar modal. Reksadana juga dana dibagi menjadi 5 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Baik, yaitu saya akan menjelaskan lagi tentang pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisasi, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, akuitasi, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Di sini juga ada para pemain utama yang terlibat di pasar modal.
di pasar modal dan lembaga penun yang terlihat langsung dalam proses transaksinya, antara lain pemain utama sebagai berikut, yaitu komitmen perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham dan ataupun obligasi. Yang kedua itu investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga itu tentang menjamin emisi, lembaga yang menjamin terjualnya saham obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat itu agen penjualan. Agen penjualan pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Di sini juga ada lembaga struktur pasar modal yang ada di Indonesia sebagai berikut. Lembaga pasar modal di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang berikutnya itu tentang Bursa Efek. Bursa Efek saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya itu perusahaan efek. Perusahaan efek yang selanjutnya itu lembaga kiring dan menjamin saat ini dilakukan oleh PT Kiring Menjaminan Efek Indonesia PT KPE. Yang selanjutnya itu lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kasudion Sentral Efek Indonesia PT KSE. Mungkin cukup sekian dari pemaparan pasar modal dan investasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak atau tidak berkenan. Saya Alpas Vertikal. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.